Enggak gitu, Pak. Kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya tuh cuma minta keadilan aja, Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol pp datang, Ya, cuman pertanyaan, ngasih. Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau udah miskin, gak usah baik gaya. Itu bahasa kasarnya yang sering aku dengar. Jangan berlindung di balik kata rakyat kecil atau rakyat miskin. Padahal diri sendirinya aja tuh melanggar aturan. Kadang bingung kenapa harus selalu pengennya diingetin terus. Bilangnya menuntut keadilan, tapi bangun rumah di atas tanah yang bukan miliknya, digusur marah. Kan itu udah gak logik banget ya. Kok bisa sih marah? Yang bikin lebih bingung adalah dia mengaku bahwa dia ini miskin, tapi dia tetap menuntut harus ada perpisahan sekolah, dimana seperti kita tahu kalau ada perpisahan sekolah pasti butuh mengeluarkan dana. Kadang ya orang-orang yang miskin secara ekonomi itu mereka tuh selalu punya keinginan yang tinggi, tapi padahal kapasitas dan kemampuan mereka tuh cuma di sini rendah gitu loh. Itulah pentingnya introspeksi diri agar kita tuh tahu di mana sih kemampuan kapasitas kita semana. Gak usah malu ketika kita lagi ada di titik kita tuh kurang atau menjadi rakyat yang ekonominya masih kurang. Gak apa-apa banget, karena kita gak bakal tahu berapa tahun ke depan kita akan jadi apa. Tapi yang penting ketika kita lagi di titik rendah ini, jangan merepotkan orang, jangan bikin susah orang. Sejujurnya, perempuan yang ada di video tersebut itu hebat. Dia public speakingnya bagus, berani. Cuman kelihatan ilmu itu kayak nol. Jadi tuh kalau bahasa kasarnya lagi, tong kosong nyaring bunyinya. Negara ini tuh negara hukum, semua tuh ada hukumnya. Jadi jangan lupa kita juga harus tahu itu tuh sah di mata hukum apa enggak, yang kita miliki itu sah di mata hukum atau tidak. Kadang rakyat kecil kalau bener aja bisa salah di mata hukum, apalagi yang salah. Jangan berlindung di balik kata rakyat kecil atau rakyat miskin, padahal diri sendirinya aja tuh melanggar aturan. Kadang bingung kenapa harus selalu pengennya diingetin terus. Bilangnya menuntut keadilan, tapi bangun rumah di atas tanah yang bukan miliknya, digusur marah. Kan itu udah gak logik banget ya. Kok bisa sih marah? Yang bikin lebih bingung adalah dia mengaku bahwa dia ini miskin, tapi dia tetap menuntut harus ada perpisahan sekolah, dimana seperti kita tahu kalau ada perpisahan sekolah pasti butuh mengeluarkan dana. Kadang ya orang-orang yang miskin secara ekonomi itu mereka tuh selalu punya keinginan yang tinggi, tapi padahal kapasitas dan kemampuan mereka tuh cuma di sini rendah gitu loh. Itulah pentingnya introspeksi diri agar kita tahu di mana sih kemampuan kapasitas kita semana. Gak usah malu ketika kita lagi ada di titik kita tuh kurang atau menjadi rakyat yang ekonominya masih kurang. Gak apa-apa banget, karena kita gak bakal tahu berapa tahun ke depan kita akan jadi apa. Tapi yang penting ketika kita lagi ada di titik rendah ini, jangan merepotkan orang, jangan bikin susah orang. Sejujurnya, perempuan yang ada di video tersebut itu hebat. Dia public speakingnya bagus, berani. Cuman kelihatan ilmu itu kayak nol. Jadi tuh kalau bahasa kasarnya lagi, tong kosong nyaring bunyinya. Negara ini tuh negara hukum, semua